Selamat siang, perkenalkan nama saya Arfian Ginting Mauludin dengan NIM 0551888079 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus manajemen restoran. Sebelumnya saya juga telah membuat beberapa program sederhana pada tugas-tugas sebelumnya. Namun pada tugas ini saya mengembangkan sebuah aplikasi yang lebih kompleks dengan menerapkan berbagai konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming (OOP), seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling menggunakan release, struktur pelurangan dan bercabangan, serta operasi input, output, dan file. Program yang saya buat merupakan aplikasi manajemen restoran yang dapat digunakan untuk mengelola menu makanan dan minuman, menambahkan promo diskon, menerima pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran secara otomatis, serta menyimpan dan membaca data dari file. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya membuat 7 kelas utama, yaitu menu item sebagai abstrak kelas atau kelas induk, makanan sebagai kelas turunan dari menu item untuk mempresentasikan menu makanan, 3 minuman sebagai kelas turunan dari menu item untuk mempresentasikan menu minuman, 4 diskon sebagai kelas turunan dari menu item yang digunakan untuk mengelola promo dan potongan harga, 5 menu restoran yang berfungsi mengelola seluruh daftar menu yang tersedia, 6 pesanan yang digunakan untuk mengelola transaksi dan pesanan pelanggan, 7 main sebagai kelas utama yang menjalankan seluruh program dan menghubungkan semua kelas yang telah dibuat. Ketujuh kelas tersebut saling berhubungan sehingga membentuk sebuah aplikasi manajemen restoran yang utuh sesuai dengan kebutuhan pada soal tugas praktik. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap kelas beserta implementasi konsep pemrograman berorientasi objek yang terdapat pada masing kelas. Untuk kelas pertama yaitu kelas menu item. Kelas ini merupakan abstrak kelas yang berfungsi sebagai kelas induk atau parent class untuk seluruh item menu restoran. Saat membuka file menu Java, tampilan kode awal untuk public abstract class menu item. Pada kelas ini terdapat 3 atribut utama, yaitu private string nama, private double harga, private string kategori. Ketiga atribut tersebut dibuat menggunakan access modifier private untuk menerapkan konsep encapsulation sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya terdapat konstruktor itu public menu item, string nama, double harga, string kategori. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi data menu ketika objek dibuat. Kemudian terdapat metode getter, yaitu get nama, get harga, dan get kategori. Metode tersebut digunakan untuk mengambil nilai atribut dari luar kelas. Selain itu terdapat setter, yaitu set harga yang digunakan untuk mengubah harga menu. Pada bagian akhir terdapat metode abstrak public abstract void tampil menu. Metode ini wajib diimplementasikan oleh seluruh kelas turunannya. Jadi pada kelas menu item saya menerapkan konsep abstraction dan encapsulation. Untuk penjelasan kedua yaitu di kelas makanan. Pada file makanan Java terdapat deklarasi yaitu public class makanan. Kelas ini merupakan turunan dari menu item menggunakan konsep inheritance. Konstruktor pada kelas ini digunakan untuk menerima data makanan, harga, dan kategori. Konstruktor tersebut menggunakan keyword super untuk memanggil konstruktor milik kelas menu item sehingga data dapat diwariskan dari kelas ini. Kemudian dapat metode public void tampil menu. Metode ini digunakan untuk memberikan informasi makanan berupa nama, kategori, dan harga. Karena metode ini melakukan override terhadap metode yang ada pada kelas induk, maka pada bagian ini diterapkan konsep polymorphism. Jadi pada kelas
makanan terdapat penerapan inheritance dan polymorphism. Untuk ketiga, penjelasan kelas minuman. Kelas ini hampir sama dengan kelas makanan karena juga merupakan turunan dari menu item. Public kelas kelas minuman, menu item, konstruktor digunakan untuk menerima nama, harga, dan kategori minuman. Kemudian metode override public void tampil menu digunakan untuk menampilkan informasi minuman ke layar. Pada kelas ini juga diterapkan konsep inheritance dan polymorphism. Untuk yang keempat, penjelasan kelas diskon. Pada file diskon terdapat deklarasi public class diskon. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi promo restoran. Terdapat dua tipe juga, private double minimal pembelian dan persen diskon. Atribut minimal pembelian digunakan untuk menentukan syarat minimal pembelian agar diskon dapat diterapkan, sedangkan persen diskon digunakan untuk menentukan besar diskon yang diberikan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya kita ada dua metode yang digunakan, get minimal pembelian dan get diskon. Untuk mengambil data diskon, sedangkan metode tampil menu digunakan menampilkan informasi promo ke layar. Kelas diskon juga menerapkan konsep inheritance dan polymorphism. Untuk selanjutnya penjelasan kelas menu restoran. Kelas ini berfungsi untuk mengelola seluruh data menu restoran yang tersedia. Pada bagian awal terdapat public class private final array list. Array list digunakan untuk menyimpan seluruh data menu secara dinamis. Lalu konstruktor menu restoran digunakan untuk membuat objek array list ketika program dijalankan. Untuk metode tambahan menu digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam daftar menu. Selanjutnya ada metode get daftar menu, digunakan untuk mengambil seluruh data menu. Lalu ada juga di bawahnya tampilkan menu. Metode tampilkan menu digunakan untuk menambahkan seluruh menu yang tersedia pada pengguna. Kemudian metode cari menu. Metode cari menu digunakan untuk mencari menu berdasarkan indeks. Jika indeks yang dimasukkan tidak ditemukan, program akan menjalankan menu tidak ditemukan. Pada bagian ini diterapkan konsep exception handling. Lalu ada metode simpan menu. Untuk metode ini digunakan untuk menyimpan data menu ke dalam menu txt menggunakan buffer writer dan file writer. Apabila terjadi kesalahan saat proses penyimpanan, program akan menanganinya menggunakan blockage. Untuk selanjutnya metode load menu. Untuk metode load menu digunakan untuk membaca dari menu dari buffer reader dan file reader. Data yang berhasil dibaca kemudian diubah menjadi objek makanan, minuman, atau diskon. Untuk metode get daftar diskon, ini untuk get daftar diskon. Metode ini digunakan untuk mengambil seluruh data diskon dan tersimpan pada daftar menu. Data menu tersebut nantinya digunakan dalam proses perhitungan total pembayaran pelanggan. Selanjutnya penjelasan kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mengelola transaksi pelanggan. Terdapat dua buah array list, yaitu private array list menu item daftar pesanan dan private array list integer jumlah pesanan. Array list pertama digunakan untuk menyimpan item yang dipesan pelanggan.
sedangkan list kedua digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan dari setiap item. Selanjutnya metode tambah pesanan. Metode ini digunakan untuk menambahkan pesanan pelanggan ke dalam array list. Lalu public double hitung subtotal, metode subtotal hitung subtotal. Metode ini digunakan untuk menghitung total harga seluruh pesanan sebelum diskon diterapkan. Perhitungan dilakukan menggunakan struktur perulangan for untuk menjumlahkan seluruh item pesanan. Lalu metode hitung total. Metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran setelah diskon. Program akan menghitung subtotal, mencari diskon yang memenuhi syarat, memilih diskon terbesar, menghitung nilai diskon, dan menghasilkan total pembayaran akhir. Lalu untuk metode tampilkan struk. Metode ini digunakan untuk menampilkan struk transaksi ke layar. Informasi yang ditampilkan meliputi nama menu, kategori, harga, jumlah pesanan, total per item, subtotal, diskon, dan total pembayaran. Lalu metode simpan struk. Metode ini digunakan untuk menyimpan struk transaksi ke dalam file struk menggunakan buffer writer. Lalu untuk load struk. Metode load struk untuk membaca kembali si file struk txt dan menampilkan ke layar. Selanjutnya penjelasan kelas main Java. Kelas terakhir adalah main yang berfungsi sebagai program utama dan sebagai penghubung seluruh kelas yang dibuat. Program ini dimulai dengan scanner input, terus untuk menu restoran, pesan dan pesanan. Kemudian program memanggil menu untuk membaca data menu yang tersimpan pada file. Untuk selanjutnya di sini ada menu utama, itu tampilan menu, tampilkan menu restoran, tambah pesanan pelanggan, muat struk file, dan keluar. Untuk case pertama digunakan untuk menambahkan makanan dan minuman maupun promo diskon baru. Setelah data pasti ditambahkan, program akan menjalankan menu simpan menu. Selanjutnya case kedua ini untuk case kedua digunakan untuk menambahkan menu restoran. Lalu case ketiga digunakan untuk menerima pesanan pelanggan. Case keempat digunakan untuk menampilkan kembali struk yang tersimpan pada file. Dan untuk case yang terakhir 5 digunakan untuk keluar dari program. Sebelum keluar, program akan menyimpan data menu terlebih dahulu agar perubahan tidak hilang. Selanjutnya saya akan menjalankan program tersebut. Untuk yang pertama saya akan menambahkan item untuk satu makanan, namanya untuk harganya 25. Lalu saya akan menampilkan menu restoran. Nah, untuk yang item yang saya masukkan, menu makanan yang saya tambahkan sudah masuk. Untuk ayam kungpang, makanan, kategori makanan, dan untuk harga 25.000. Selanjutnya saya akan menambahkan pesanan. Lalu saya memilih nomor 1. Untuk minumnya jumlahnya 1, minumnya es teh untuk jumlahnya 1. Selesai. Nah, untuk struk sudah keluar, nasi goreng harga 20, jumlah 1, untuk total 20. Es teh untuk kategori minuman harga 5.000, jumlah 1, total 5.000. Untuk subtotal 25.000. Untuk promo tidak ada, diskon tidak ada, total bayar 25.000. Lalu saya akan mencoba menambahkan diskon
atau promo. Nama promo saya beri nama weekend. Minimal pembelian 100. Presentase diskon 20. Lalu saya akan memesan lagi. Lalu untuk jumlahnya 4, untuk minumannya 4 juga. Nah, untuk selanjutnya ayam kumpang untuk jumlah 4 total 100, untuk ST jumlah 4 total 20, untuk subtotal 120, dan untuk di atas 100 kita mendapatkan promo weekend diskon 20% untuk 24.000, total bayarnya 96.000. Dan untuk selanjutnya saya akan memuat stok dari file. Nah, di sini saya sudah keluar stok dari file untuk ayam kumpang ST, dan untuk totalnya tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan menu lagi. Untuk saat pelanggan menambahkan menu untuk semisal promo weekend nomor 6, untuk ini pilihan tidak akan tersedia dikarenakan tidak bisa dipilih secara langsung. Jadi untuk pembelian promo itu dilakukan secara otomatis di sistem. Demikian penjelasan program manajemen restoran yang telah saya buat. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, program ini berhasil memenuhi ketentuan tugas karena berhasil menerapkan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, array list, operasi file, dan output. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang.